Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Spesial Dialog kali ini bersama saya Fa Karolin. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui Indonesia dengan beragam provinsinya dan juga kepulauan yang dimiliki ini sedang ada untuk perkembangan wilayah, yaitu tentang pemekaran wilayah. Dan kita mendengar bahwa faktanya di lapangan tingkat ketidakberhasilan pemekaran wilayah ini mencapai 80%. Dan saat ini juga sedang berlangsung moratorium dari pemekaran. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa daerah sangat membutuhkan pemekaran wilayah, terutama untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah ada jalan keluar atau konsep alternatif dengan kebijakan khusus untuk kondisi ini? Spesial Dialog malam hari ini akan hadir dengan tema pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Untuk itu, di studio kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang pastinya sangat kompeten untuk berdiskusi tentang tema kita malam hari ini. Mari kita langsung menyapa tamu saya malam hari ini. Apa kabar Bapak-bapak? Baik. Ya, ada 3 orang yang 2 orangnya sama nih, merah-merah seperti malam hari ini ya. Baik, pemirsa, bersama kita sudah hadir yang pertama adalah seorang putra Kalimantan Barat yang kiprahnya sudah menasional. Ada Bapak Insinyur Gabriel Mikael Jeno MM. Selamat malam Pak Mikael. Malam, Pak. Apa kabarnya? Baik. Ya, Pak Mikael Jeno ini adalah yang pertama, beliau merupakan calon legislatif DPR RI PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat 2014-2019 dengan nomor urutnya, Bapak nggak usah ngingetin saya ingat nomor urut 4 begitu ya. Baik, yang keduanya beliau juga merupakan bendahara umum dari Dewan Adat Dayak, dan yang ketiganya juga pemirsa yang tidak kalah pentingnya bahwa beliau ini merupakan profesional perencana wilayah kabupaten dan kota. Selamat malam sekali lagi Pak Mikael. Ini luar biasa banyak pengalamannya, nanti kita sharing ya Pak. Ya, siap. Baik, siap. Yang kedua juga sudah hadir bersama kita, dan untuk skala nasional beliau ini sudah sangat tidak asing lagi apabila berbicara tentang pemekaran wilayah. Bersama kita sudah hadir Bapak Robert Endi Jaweng MAP, Magister Administrasi Publik. Selamat malam Pak Endi. Malam Eva. Apa kabarnya malam hari ini? Baik. Pak Endi ini hadir sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD, kemudian juga adalah pemerhati otonomi daerah di Indonesia. Pak Endi nanti bercerita banyak dan kita, karena Bapak ternyata sudah berkali-kali juga datang ke sini ya Pak ya? Sampai ke Putus Sibau. Sudah sampai ke Putus Sibau, oke, baik. Sudah merasakan jalan yang luar biasa ya Pak ya? Baik, dan bersama kita sudah hadir yang juga adalah salah satu tokoh masyarakat di Kalimantan Barat yang juga sangat tidak asing lagi, terutama untuk daerah-daerah yang sudah mengalami perkembangan pemekaran wilayah, yaitu ada Bapak Dr. Andes Cornelius Kim H. MSI. Apa kabar Pak Kim H? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Kim H ini adalah Bupati Kabupaten Pontianak periode 1999 sampai dengan 2004, dan juga beliau adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2009 sampai dengan 2013. Baik, cukup panjang nih perkenalan kita. Saya kepada Pak Mikael dulu. Pak, ini saya mau lihat kondisinya kok agak-agak sedikit bagaimana gitu ya, agak-agak capek. Udah sampai kemana nih Pak kelilingnya? Turun 2 kilo ya pasti. Turun 2 kilo ya pasti ya? Karena targetnya turun 10 kilo. Oh, kalian mau Masih ini belum ya? berarti. Baik, sudah berkunjung kemana saja di Kalimantan Barat Pak? Ya, udah keliling-keliling ya Pak, ke hampir seluruh kabupaten, kecuali saya enggak ke Landak, enggak ke Kayung Utara. Saya keliling ke berbagai tempat, ke desa-desa, turun ke desa-desa, beberapa titik malah sampai ke dusun. Kalau dihitung-hitung sampai terakhir kemarin kita pertemuan di Melawi kira-kira 191 tatap muka lah. Dan ini besok, ini malam ini kita ngobrol di sini. Nanti setelah ini saya jalan lagi untuk ke Sekadau, kita akan keliling-keliling lagi lah sampai hari H. Kira-kira gitu ya Pak. Baik, menyerap semua ya Pak ya? Ya. Bawa PR nanti untuk di Senayan. Iya. Oke. Nah, berbicara soal pemekaran wilayah Kalimantan Barat, singkat Pak, sebelum kita pindah segmen, Bapak melihat kondisi sekarang ini seperti apa? Singkat. Ya. Baik, kita tahu Kalimantan Barat ini kita tahu masih perlu banyak anggaran-anggaran untuk pembangunan, ya kan? Ada berbagai cara untuk mempercepat mempercepat pertumbuhan Kalimantan Barat dengan menambah anggaran tentu saja. Nah, untuk menambah anggaran itu ada berbagai cara, kebijakan, misal bagi hasil pajak dan lain sebagainya. Tapi yang saya selalu katakan di berbagai tatap muka saya yang lakukan ke daerah-daerah ketemu masyarakat adalah bahwa salah satu rute atau salah satu cara untuk membuat anggaran pembangunan itu lebih banyak turun dari Jakarta sana ke Kalimantan Barat adalah dengan
mengembangkan daerah-daerah otonomi baru, mengembangkan kabupaten baru, mengembangkan provinsi baru. Sepintas kira-kira seperti itu konsep dasar. Baik, ada kalimatnya pengembangan daerah baru di situ ya. Nanti seperti apa barunya, kemudian pengembangannya seperti apa, pasti akan sangat menarik untuk bisa kita telisik lebih jauh. Tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di Spesial Dialog dengan tema kita adalah pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Untuk menghemat waktu, saya langsung kepada Pak Mikael Jeno dengan idenya tadi untuk pengembangan wilayah baru. Silakan Pak Mikael, saya ada pertanyaan sedikit ini Pak. Dalam setiap pertemuan sosialisasi, kemudian juga dialog dengan masyarakat, Anda sering sekali mendorong pentingnya untuk pemekaran daerah. Kemudian betul sekali menganjurkan pemekaran daerah-daerah di Kalimantan Barat. Urgensinya seperti apa Pak untuk Kalbar saat ini? Sebenarnya begini, ini bukan ini sesuatu yang biasa bahwa kita konsep pembangunan daerah kita harus cari membuat supaya anggaran itu turun ke daerah. Kita punya uang, kita punya anggaran untuk membangun daerah kita, membangun Kalimantan Barat, infrastruktur dan lain sebagainya. Ada banyak cara seperti saya katakan tadi. Nah, salah satu dalam strategi pembangunan daerah, caranya itu adalah dengan mengembangkan daerah otonomi baru. Jadi daerah otonomi baru, jadi satu kabupaten turun 400 sampai 600 miliar. Jadi Kabupaten Banu Alanja misalnya turun 400 600 miliar. Sekayam Raya juga demikian. Mungkin nanti jadi katakanlah Provinsi Kapuas Raya akan turun dana untuk membangun kita semua. Esensinya adalah kita membuat dana pembangunan itu turun dari Jakarta ke daerah. Dan ini adalah salah satu caranya, salah satu jalannya, salah satu rute alternatifnya. Tentu ada jalan-jalan lain sebagai bagi hasil pajak dan lain sebagainya, tapi saya ingin fokus di luar cara-cara itu ada cara-cara seperti ini yang namanya pembuatan daerah otonomi baru dalam konsep pengembangan daerah, pengembangan wilayah, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru. Itu kira-kira Eva esensinya. Baik, itu esensinya. Nah, saya kepada Pak Endi Jaweng ini selaku pemerhati otonomi daerah. Bapak sebenarnya bagaimana wacana pemekaran daerah ini dalam skop nasional? Kemudian juga apakah ini masih memungkinkan atau dimungkinkan, dan untuk progres pembahasan calon-calon daerah baru di Senayan seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat sejak 99 itu per hari ini sudah terbentuk 219 daerah otonom baru. 219 otonomi daerah baru, dan kemudian dalam desain besar penataan daerah atau yang selalu disebut Desartada itu, pemerintah akan merencanakan masih perlu pemekaran beberapa lagi, yaitu sekitar 54 kabupaten kota dan sekitar 11 provinsi. Nah, 11 provinsi ini nanti akan, bayangannya di 2025 kita akan punya sekitar 44 provinsi dan akan punya sekitar 544 kabupaten kota, begitu ya. Kemudian tahapannya adalah sekarang ini dianggap masa moratorium. Untuk kemudian mulai 2015 nanti DPR yang baru, pemerintah yang baru, itu kita masuk ke beberapa usulan yang perlu dibahas, termasuk 2 diantaranya adalah kabupaten kota di Kalimantan Barat dan 1 provinsi. Jadi ini sebenarnya yang direncanakan dalam desain besar penataan daerah, tetapi proses politik di DPR, di Dewan itu ternyata mendahului desain besar ini, karena 65 calon DOB, calon daerah otonom baru, itu sudah disetujui pembahasannya di rapat paripurna, dan bahkan kemudian sudah dikirim ke Presiden untuk keluar amanat Presidennya, Ampres itu, dan siap untuk dibahas di Komisi 2. Hanya kalau kita lihat momentumnya ini menjelang pemilu begitu ya, dan kemudian kedua desain besar penataan daerah tadi mengamanatkan itu setelah pemilihan umum begitu. Kita nggak tahu apakah proses politik akan terus menggelinding sehingga kemudian 65 ini termasuk 2 kabupaten dan 1 provinsi itu akan dibahas sebelum selesainya periode DPR yang sekarang, atau akan mengikuti Desartada dibahas setelah 2000 setelah pemilu 2015 ke atas. Baik. Berarti ada konsentrasi yang berbeda seperti itu Pak ya? Persis. Jadi kemudian lebih concern, lebih tenang untuk membahas itu.
Dan juga mudah-mudahan setelah itu, karena proses yang lain adalah sekarang ini sedang revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, harapannya nanti pembahasan ini masuk dalam kerangka suatu undang-undang yang baru. Gitu, Berbicara skop Kalimantan Barat, Bapak, tadi saya bertanya tentang kepada Pak Mikael adalah urgensinya untuk pemekaran wilayah. Nah, sebagai seorang pemerhati otonomi daerah, untuk kondisi Kalimantan Barat seperti apa, Pak? Urgent, karena satu, luas wilayahnya ya. Kemudian kedua adalah garis perbatasan yang sangat panjang di sini, di Kalimantan Barat begitu. Saya selalu mengatakan bahwa daerah-daerah seperti Kalimantan Barat tidak hanya diukur potensinya, keterpenuhan syarat administratif, teknis, dan fisik. Itu yang selalu dipakai pemerintah. Tapi ada syarat di luar itu, yaitu syarat keterpenuhan dari sisi urgensitasnya. Urgen nggak? Dan bagi saya, kalau melihat tadi Pak Miki sudah sampaikan beberapa hal penting, saya kira itu yang harus kita dorong terus, bahwa urgen dari pertimbangan ekonomi, urgen dari kepentingan strategik nasional, urgen dari pertimbangan tata kelola pemerintahan, karena luas wilayah yang terlalu besar itu akan membuat layanan publik menjadi sulit. Jadi poin kita adalah bagaimana membawa negara lebih dekat kepada masyarakat. Nah, salah satu instrumennya adalah dengan pemekaran tadi, pusat-pusat birokrasi itu menjadi lebih dekat dengan kepentingan masyarakat. Berarti sudah mencakup ke kriterianya sudah masuk begitu ya. Saya kepada Pak Cornelius Kim Hadan, ini menarik nih. Malam hari ini Bapak hadir bersama kita. Ya, pelaku sejarah. Anda dikenal sebagai mantan birokrat dan juga pelaku sejarah, seorang inisiator untuk bisa tokoh pemekaran di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Boleh kita sebut ada Kabupaten Landak sekarang, Kuburaya, kemudian Kayong Utara. Bercerita dengan kita, Pak, pengalaman Anda mengawal proses pembentukan daerah-daerah tersebut. Silakan. Baik, Mbak Eva, jadi pada kesempatan ini yang terkait dengan topik pemekaran wilayah di Kalbar, saya sangat berterima kasih sudah datang di sini, dan minimal masyarakat luas mengetahui urgensi daripada adanya pemekaran. Nah, pada saat tahun 99, ya mungkin beriringan dengan masa reformasi, itu memberikan peluang besar bagi semua daerah untuk dapat mengambil manfaat. Salah satunya adalah pemekaran wilayah. Jadi kalau ditanya bagaimana sejarah pemekaran wilayah pertama kali, ini untuk di Kalimantan Barat. Karena yang pertama itu ada sebenarnya percontohan kota administratif Singkawang pada saat itu. Dan itu hanya contoh saja, tetapi yang secara otonomi itu dimulai dengan Kabupaten Pontianak. Nah, apa yang menjadi inti sehingga Kabupaten Pontianak bisa dimekarkan menjadi Kabupaten Landak saat itu sebenarnya? Jadi hanya berjalan 1 tahun, 99 sampai tahun 2000, itu proses pemekaran sudah bisa selesai. Kurang setahun. Kurang setahun, kurang lebih 9 bulan 9 itu bulan. pemekaran sudah dapat diselesaikan dan dilalui. Pertanyaannya, kenapa begitu cepat? Ya, pertama karena regulasi memungkinkan untuk itu, dan kepentingan politik pada saat itu di pemerintah pusat juga tidak begitu besar. Awal-awal reformasi. Karena awal-awal reformasi itu yang sangat menguntungkan. Yang kedua, memang saya sampai sekarang sangat memuji dengan masyarakat Kabupaten Landak yang sekarang ini ada. Kompak. Kekompakan itulah yang menjadi dasar mereka sehingga mampu mewujudkan menjadi satu kabupaten. Tapi tidak sekedar kompak, mereka ambisius juga membentuk tim-tim di dalam kabupaten, baik tim formal maupun informal, melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dewan adat, kemudian dewan pakar mereka di kabupaten. Nah, kemudian komitmen ini terbangun. Dan inilah yang kemudian disodorkan dengan Kabupaten Induk saat itu adalah Mempawah, berada di Mempawah, dan kebetulan saya menjadi bupati, kita merespon. Nah, kita langsung menganggarkan. Nah, ini komitmen, kan ada komitmen. Rakyat sudah punya keinginan, berarti kita juga dari pemerintah punya komitmen juga. Dalam bentuk anggaran. Jadi gayung bersambut ini. Jadi rakyat punya minat, kita nyiapkan pendanaan pada saat itu, kalau nggak saya lupa, itu 1,5 miliar. Nah, jangka waktu sekian bulan, hanya 7 bulan ini proses bergulir. Ya, saya masih ingat pada saat itu Pak Abi Kusno, mudah-mudahan dia mendengar ini. Sejarah, soalnya sejarah. Pelaku sejarah ini juga yang pertama di Kalimantan Barat, Abi Kusno Borneo, dengan gigihnya tidak memandang suku, tidak memandang agama, semua berkehendak. Nah, berarti di sini ada keterlibatan masyarakat umum luas, organisasi masyarakat, dan stakeholder.
Ya. adalah perwakilan anggota-anggota DPR yang asal Landa saat itu yang ada di Mempawah. Ini mereka getol untuk menyuarakan. Dan apa buahnya? Memang hasilnya, saya kira Yang kita lihat Kita sekarang tahu gitu sekarang. kondisinya ya. Jadi Jarang apa menjabat. kuncinya? Kuncinya adalah komitmen. Oke. Yang kedua adalah yang terkait dengan aspirasi sampai ke lapisan bawah. Jadi bukan hanya di atas, Bukan hanya elit. bukan hanya elit, tapi yang bawah ini. Kemudian waktu, ada target waktu. Kemudian lagi berikutnya, ya pendanaan. Dan inisiatif pendanaan ini Gotong ternyata royong. bukan hanya dari Pemda, akan tetapi gotong royong Gotong masyarakat, royong masyarakat. ada gitu Baik, untuk baik. biaya tim. Baik. Nah, yang terakhir adalah mengikuti perkembangan administrasi ini secara prosedural, mulai dari provinsi Ya, ya. sampai ke pemerintah pusat yang disebut mengawal. Mengawal, Nah, begitu yang ya, kata baik. mengawal ini, jadi tepat waktu, ukuran waktunya tuh harus kapan terjadi. Jadi saya kira ini sejarah singkat, Ya. Ya. sehingga Landa sekarang bisa kita lihat seperti begini. Kemudian awal mula pemekaran ini mulailah bergaung juga ke Bengkayang, Sambas, ya. Ya, Ya, Kemudian Sambas, bergaunglah Bengkayang. menjadi juga Kuburaya. Melawi, Melawi. kemudian Kayong Utara, Kayong Utara. dan kemudian Kuburaya. Kuburaya ya. Baik. Jadi baik. pertama ya Pak Kema ya. Iya, Ya, pertama pertama sebagai ya. pionir juga. nih. Pionir. Landak Pak yang Ya, pertama. saya kepada Pertama. baik, saya kepada Pak Pemicu. Mikael. Nah, oke. Pemicu. Provokator juga. Baik. Ini menarik sekali kalau kita berbicara soal pemekaran wilayah karena banyak hal yang bisa dimasukkan ke situ. Saya kepada Pak Mikael lagi. Tadi sudah berbicara soal urgensinya Bapak. Kemudian berkali-kali juga ada komitmen. Kemudian ada anggaran juga bermain di Ya. situ. Nah, Pak Miki melihatnya seperti apa untuk kita ke depannya? Karena 2015 Pak nanti akan dibicarakan secara serius sudah masuk Anpresnya. Silakan. Kalau kita lihat kan pemekaran wilayah atau secara konsep dalam teori ekonomi pembangunan kita ada dua lah pendekatan secara umum, secara konseptual ya. Ya. Saya kalau regulasi ini abang ini yang lebih tahu nih, tapi Baik. saya bicara karena saya punya latar belakang, saya juga sebagai saya dulu sekolah di urban and regional planning, jadi saya memang pengembangan wilayah, pengembangan kota, pengembangan daerah itu saya punya pengalaman pribadi paling tidak jadi ahli planologi itu sekitar 7-8 tahun. Jadi kita membuat juga daerah-daerah di Aceh saya pernah, di Medan saya pernah, di Sulawesi, di Kalimantan juga pernah. Walaupun sekarang udah tidak jadi ahli planologi, sekarang profesinya berbeda. Tapi paling tidak konseptualnya adalah kita pengembangan wilayah itu ada dua pendekatan sebenarnya secara konsep teori ekonomi wilayah gitu. Satu adalah pengembangan untuk kemakmuran, welfare. Satu lagi pendekatannya adalah kalau kita bicara di Kalimantan Barat ada daerah perbatasan dengan negara tetangga kita, tentu pendekatannya adalah security gitu. Pendekatan yang welfare itu sederhana, terkait dengan tadi Eva, anggaran pembangunan. Karena kan kita ingin anggaran pembangunan itu lebih banyak turun ke daerah kita gitu. Dari pusat sana, karena uang di pusat ini kan yang turun ke daerah kan hanya sebagian kecil. Nah, kita ingin buat ini turun melalui pendekatan dengan pengembangan wilayah. Itu pendekatan yang welfare. Pendekatan welfare ini artinya adalah kita buat pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah-wilayah kita di Kalimantan Barat, di pedalaman dan terutama juga di perbatasan. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan baru ini, ekonomi wilayahnya akan berkembang. Kira-kira seperti itulah. Kita pusat pertumbuhan baru itu dalam bentuk daerah otonomi baru. Jadi daerah otonomi baru, kabupaten baru itu menjadi pusat pertumbuhan baru. Iya. Ada kabupaten baru juga di Banwalanja, ini akan men-trigger, akan memicu pertumbuhan di arah sana. Ada kabupaten baru katakanlah di Sekayam, di perbatasan, ini juga akan men-trigger, lebih memacu pertumbuhan ekonomi ke arah sana. Anggaran turun, ekonominya akan bergerak. Karena kan kita ujung-ujungnya adalah kita berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Ini kan sesuatu yang abstrak yang harus kita turunkan dalam bentuk yang lebih real. Apa itu? Yaitu daerah otonomi baru, anggaran turun, jadi pusat pertumbuhan, jadi pusat ekonomi, berkembang. Itulah esensi berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Oke, Gitu kan? baik. Salus populi suprema lex. Itu kan ajaran gereja kan untuk kita. Baik, ini menarik sekali karena diskusi kita sudah sampai menyebut masyarakat, kesejahteraan rakyat seperti itu. Nah, terkait soal pengembangan wilayah ini terkadang juga ada plus minusnya nih Pak, terkait soal anggaran, kemudian juga perkembangan, kemudian juga asumsi-asumsi lainnya. Tapi nanti di segmen selanjutnya untuk menjelaskan. Baik pemirsa, tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema kita malam hari ini adalah pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Saya langsung kepada Pak Mikael Jeno dan kedua narasumber saya lainnya. Pak Mikael, tadi kita terputus dengan segmen sebelum saya bertanya tentang plus minus dari pemekaran wilayah. Ini menarik Pak, bagaimana dari daerah otonomi baru ini bisa menciptakan atau mengarahkan masyarakat menuju kesejahteraan? Mungkin bisa berbagi dengan kita Bapak, silakan. Baik, tema kita ujung-ujungnya lah, end in mind kita adalah kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu ujungnya. Caranya ada banyak, kita cari anggaran seperti itu tadi. Nah, bagaimana daerah otonomi baru ini bisa sampai ke ujung mesejahterakan masyarakat, itu kan esensinya. Dengan adanya daerah otonomi baru, kan pendekatannya tadi ada welfare, ada security. Pendekatan welfare itu artinya kita buat pusat-pusat pertumbuhan baru dengan adanya daerah otonomi baru itu memacu ekonomi wilayah sehingga masyarakat lebih sejahtera. Itu esensi. Saya ambil contoh yang real di Kalimantan Barat, di daerah kita ini. Misalnya Benua Lanjak jadi sebagai kabupaten katakanlah nanti, dan ini kan udah jadi ampresnya kan Pak Yadi ya, udah jadi ampresnya. Saya nggak mau ngomong gitu, itu udah jalan, udah perjuangan kawan-kawan kita semua. Tapi esensinya adalah begitu Benua Lanjak jadi, kan kampung halaman orang tua saya di Kapuas Hulu itu jauh. Kalau dia ingin berharap mengembangkan ekonominya dengan bergantung kepada pusat pertumbuhan yang di Pontianak. Bayangkan Pak Endi, Pak Kima juga pasti tahu itu 1000 kilo ke Pontianak, terlalu jauh gitu. Nah udah kita jadi daerah otonomi baru, kabupaten baru, orientasi wilayah kita secara ekonomi juga kita tidak perlu sungkan untuk orientasi menjadi hinterlandnya Sarawak. Jadi biar Sarawak menjadi pusat pertumbuhan untuk memacu, menggiring ekonomi, katakanlah daerah perbatasan di Kapuas Hulu, Benua Lanjak dan segala macam, kita menjadi hinterlandnya, kita support. Karena apa? Kalau kita bicara dalam ekonomi global, kita sempitkan lagi dalam ekonomi regional, kita tahu bahwa di sini ada Benua Lanjak, di sini ada Padau dan Lanjak, katakanlah di seberang sana ada Lubuk Antu. Lubuk Antu itu 70 kilo ada Sungai Pusak yang pelabuhannya besar, 30 kilo itu udah Laut Cina Selatan, di atas udah Singapura. Kan kita harus berpikirnya secara, kita nggak usah berpikir global lah, kita berpikir regional Kalimantan saja, apalagi 2015 kan ini pasar terbuka ASEAN. 2015 itu tinggal setahun. Nah, tinggal satu kali gawai 2014, tahun depan kita gawai udah ekonomi regional regional ASEAN. Jadi gawai 3 tahun dari sekarang tuh udah ekonomi regional ASEAN, kita harus siap itu. Mau nggak mau kita harus siap. Kita nggak siap, orang lain lebih siap gitu. Ya udah kita orientasi pertumbuhannya ke Sarawak dan segala macam, kita jadi hinterland. Hinterland itu artinya daerah penyangga, daerah support. Karena ekonomi mereka tertarik, mereka dekat, ekonomi mereka maju, itu akan menarik, itu akan memacu, itu akan menarik menjadi lokomotif gerbang ekonominya perbatasan, gerbang ekonominya Benua Lanjak, gerbang ekonominya Kapuas Hulu, gerbang ekonominya wilayah timur Kalimantan Barat. Kira-kira kita tertarik ke sana, nggak perlu kita takut bahwa itu adalah Sarawak, ini adalah Malaysia, kan kita pendekatan yang satu lagi, pendekatan security. Karena kita ada daerah perbatasan. Pemerintah pusat kan turut campur di sini untuk security sepanjang perbatasan. Kita nggak perlu terlalu khawatir. Kita kombinasikan antara ekonomi untuk mesejahterakan masyarakat, kita jaga pakai security. Pemerintah pusat turun di sini. Kan gitu. Ini urusan pemerintah pusat. Ini menarik sekali penjelasannya. Tapi saya jadi tergelitik ingin bertanya Bapak, karena kalau saya lihat dari penjelasannya, ini lebih banyak memprioritaskan perkembangan wilayah atau daerah yang dikembangkan, dimekarkan ini adalah daerah-daerah perbatasan. Nah mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita alasannya seperti apa, kemudian apakah ada indikator tertentu untuk pemekaran daerah wilayah terutama di Kalimantan Barat ini Pak, silakan. Karena ya kita bicara terus terang, ini kan daerah yang tertinggal ya Pak. Daerah yang tertinggal lah, kita ingin membuat daerah yang lebih maju, mesejahterakan daerah yang lebih maju. Apalagi dalam konteks kita bicara daerah otonomi baru, kita jangan lupa sekarang 75% urusan pemerintah itu ada di daerah. Ya kan? Kalau kita hitung secara matematis sederhana, 75% urusannya di daerah, anggarannya kan hanya 31% ke daerah, kan tidak imbang. Ya bukan menyederhanakan, bukan banyak urusannya tapi anggarannya sedikit, begitulah ya. Ngomong susah. Oke. Baik untuk menyimpulkannya. Urusannya dikasih, anggarannya enggak. Urusannya 75%, anggaran 31%, kan enggak nyambung gitu. Enggak nyambung, anggaran 75%. Ini kan enggak boleh. Timpang gitu. Nah, daerah otonomi baru, pengembangan daerah otonomi baru itu adalah solusi gitu. Karena daerah otonomi baru kan turun anggaran kan. Ada daerah kabupaten baru Benua Lanjak turun anggaran. Sekayam Raya jadi turun anggaran. Jadi tidak hanya urusannya dikasih, tapi anggarannya juga dikasih. Baik, saya kepada Pak Kimha. Pak Kimha, kalau kita lihat di Kalimantan Barat, nah terutama untuk kitanya nih ya, warga Kalimantan Barat sebagai orang yang cukup berpengalaman dalam mengawal pembentukan daerah-daerah pemekaran, menurut Bapak, aspek apa yang harus menjadi perhatian dan mendorong untuk realisasi dari pemekaran berikutnya ini Pak? Silakan.
Jadi tadi mengawali daerah-daerah pemekaran. Daerah-daerah pemekaran terdahulu dan menjadi suksesnya untuk pemekaran berikut, saya kira tidak beda. Yang jelas komitmen. Ya, Jadi kalau sudah ada komitmen masyarakat dan stakeholder dari kabupaten yang akan dimekarkan, tinggal nanti diikuti dengan upaya penyiapan inventarisasi wilayah, inventarisasi SDM, inventarisasi sumber daya alam. Karena itu nanti juga merupakan persyaratan administratif yang minimal harus dipenuhi. Walaupun dalam ketentuan lain ada kala mungkin secara administratif tidak dipenuhi, tetapi karena itu daerah urgen, ya, suka tak suka, saya kira pemerintah pusat akan berikan suatu spesial. Nah, perlakuan khusus pada daerah ini. Karena ini tadi kita bicara masalah kawasan daerah perbatasan dan pedalaman, yang dimana infrastrukturnya memang serba kekurangan. Tadi Bang Miki sudah menyebutkan pelimpahan urusan pemerintah tugas itu 70%, sedangkan dana 31%. Kerjaan dikasih. Nah, pekerjaan banyak dikasih, tapi dana hanya 30%. Beban aja yang ada. Beban aja yang banyak. Nah, kalau begitu bagaimana dengan luas wilayah 14 juta hektar ini Kalimantan Barat? 14,7. Nah, jadi seluas Pulau Jawa, plus Madura, plus Bali, ini luasnya Kalimantan Barat. Berarti tantangannya juga sangat besar, begitu ya Pak ya? Jadi membutuhkan suatu cara. Dengan kondisi seperti begini, cara apa lagi? Kau minta uang dengan pusat dengan kondisi tidak mungkin. Karena ada patokan-patokan khusus yang sudah dipatok. Skema pemberian dana dekonsentrasi, kemudian dana subsidi lain itu sudah dipatok. Jadi cara-cara satu yaitu adalah kreativitas masyarakat daerah, ya pemekaran. Walaupun mungkin bunyi kata orang pusat, ini akan ada raja baru. Itu tidak masalah, biarin aja. Itu bicara pusat, kita bicara di daerah. Baik. Ini menarik sekali dan ini menjurus ke pertanyaan saya selanjutnya, plus minus dari pemekaran wilayah. Saya kepada Pak Andi Jaweng. Bapak selaku pemerhati otonomi daerah, Bapak melihat kondisi dari pemekaran-pemekaran ini, kemudian sebagai seorang yang pengalaman di eksaminator daerah-daerah pemekaran baru, terutama di Kalimantan Barat, peluang pengembangan daerahnya seperti apa? Itu pertama, Pak. Yang kedua, nah ini terkait dengan prolegnas nih ya Pak ya, prolegnas 2014 dari DPR RI. Ini kan akan ditargetkan dari 65 daerah yang tadi Bapak sebutkan, ke 57 daerah ini akan dibahas targetnya sebelum pelantikan anggota DPR RI hasil Pileg 2014 ini. Terkejar nggak sih Pak kondisinya? Silakan. Ya, pertama plus minus dulu ya. Saya selalu mengatakan begini, pemekaran tuh bukan sesuatu yang haram, halal itu. Halal. Konstitusi mengatur bahwa tugas DPD salah satunya adalah pemekaran, gitu ya. Kemudian kedua, konsepnya itu memang ideal. Yang tadi Pak Miki sampaikan itu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sentral. Kalau semua diarahkan ke sana, ini instrumen yang bagus, instrumen yang rute alternatif tadi untuk mencapai kesejahteraan itu. Nah, kalau bicara sisi minusnya memang adalah soal manajemen pemekarannya saja sebenarnya. Bagaimana menata kebijakan sehingga kemudian kita bisa lebih siap dalam pemekaran, dan kemudian setelah suatu daerah terbentuk itu pusat jangan hanya tinggal begitu saja gitu. Sudah selesai proses pemekarannya, daerah induknya pergi, provinsinya tidak lagi memperhatikan, dana hibahnya mungkin tahun pertama turun tapi tahun kedua sudah hilang. Kemudian pusat apalagi setelah selesai mekar seakan-akan itu sudah sepenuhnya urusan daerah, tidak ada manajemen khusus. Jadi by konsep dan konstitusi ini ideal, ini perlu. Tapi memang manajemen kebijakan kita selalu di situ kan, problemnya adalah bagaimana implementasinya itu bisa dijaga agar kemudian bicara soal tercapai. Manajemen kebijakan, bicara soal regulasi, siapa yang ada di sini? Eksekutif, legislatif atau seperti apa? Semua pihak, tapi kalau saya selalu mengatakan bahwa memang tadi komitmen dari daerah sangat penting. Tetapi pada tingkat tertentu sesungguhnya karena pemekaran kan produk nasional, produk legislasinya DPR yang dibahas bersama dengan pemerintah. Ini adalah kebijakan nasional. Karena itu kemudian pemerintah pusat adalah orang pertama, pihak pertama yang harusnya memberikan perhatian khusus.
ada waktu tertentu misalnya 2 atau 3 tahun kita sebut sebagai masa transisi dari suatu daerah baru terbentuk ke sesuatu yang mungkin agak lebih siap. Pusat harus benar-benar memperhatikan itu. Secara kelembagaan di pusat harus ada suatu unit di mana manajemen transisi ditangani oleh lembaga yang lebih kuat. Tidak kemudian hanya bentuk-bentuk, tapi kemudian setelah itu pergi dan tinggal daerah itu yang menangani daerah dirinya sendiri. Ini yang selalu jadi catatan kita selama ini, bahwa pemekaran ideal, halal. Konstitusi mengatakan bahwa pemekaran bagian dari tugas DPD dan DPR tentu saja, gitu. Tetapi penanganannya itu yang harus kita jaga, gitu. Kayak ini kali ya. Ya. Kalau bayi ya dirawat dulu sampai dirawat balita, dulu, persis. Dewasa, Ya. 17 tahun. Analoginya bayi begitu bayi, ya. ya. Okay. Jangan 5 tahun dilepas. Persis. 17 tahun lah baru dibiarkan gitu kan. Apalagi kalau bayinya bayi prematur misalnya, lahir belum waktunya lahir, tapi kemudian berkembang abnormal karena tidak ada perhatian khusus. Sekarang saya mau minta Bapak menerjemahkan bayi prematur itu di dalam kondisi daerah. Seperti apa kriteria-kriteria untuk daerah-daerah pengembangan yang bisa atau potensial? Silakan Bapak. Iya, kalau kita ngambil sisi potensi yang disebut dengan daerah prematur itu kan, kalau daerah dari sisi persyaratan teknis itu kemudian tidak memenuhi. Secara teknis itu soal yang terkait dengan kapasitas fiskal dan terutama kemampuan ekonomi. Nah, karena dia urgent, maka daerah ini mestinya dipersiapkan dulu. Dia tidak mungkin memenuhi kapasitas fiskalnya, atau mungkin secara ekonomi belum. Tetapi dia urgent misalnya. Nah, ini dipersiapkan. Ada contoh di daerah Indonesia seperti itu, Pak? Beberapa tempat ya, yang kemudian kita lihat belakangan hari dia gagal. Evaluasinya ternyata kemudian 80% daerah otonom baru masih belum mencapai yang tadi itu, kesejahteraan. Nah, yang begini ini kan terjadi karena sudah beberapanya lahir prematur, setelah berkembang dia tetap abnormal karena tidak ada penanganan khusus begitu. Dari pemerintah. Dari pemerintah pusat terutama, dan kemudian kedua adalah dari pemerintah daerah sendiri untuk menangani itu. Jadi antara sesuatu yang ideal dari sisi gagasan, kemudian juga sah dari sisi konstitusi, dengan kemudian manajemen kebijakannya ini ada yang gap yang harus kita tutup. Ini saya kira pekerjaan rumah ke depan sebenarnya adalah harus menangani ini gitu. Dan saya setuju dengan Bang Miki tadi bahwa Bang Miki bicara soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Yang lain adalah soal layanan publik. Di Indonesia dan di beberapa negara sebenarnya adalah layanan publik selalu mengikuti garis pemerintahan gitu ya. Nah, karena itu kemudian pemekaran ini sebenarnya cara untuk membawa negara lewat instrumen fiskalnya, lewat instrumen pelayanan publiknya itu lebih dekat ke masyarakat. Nah, memang itu yang penting itu. Dalam konteks otonomi, semakin kecil unit desentralisasi itu sesungguhnya semakin bagus. Semakin kecil dia semakin bagus. Jadi semakin terfokus. Semakin terfokus. Walaupun harus diimbangi juga dengan skala ekonomi dan lain-lain itu yang harus ditangani. Nah, saya kepada Pak Mikael lagi, Pak. Tadi sudah disebutkan dari ranah manajemennya, Pak, manajemen untuk perkembangan. Nah, nanti kalau Bapak nanti terpilih nih Pak, akhirnya mendapat amanah untuk masyarakat bisa di Senayan, apa yang nanti akan Bapak lakukan untuk bisa mengawal pemekaran wilayah? Tapi tahan Bapak, nanti di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami, kita pasti ingin mendengar jawaban dari Pak Mikael seperti apa ke depannya, terutama terkait pemekaran wilayah jika beliau sudah duduk di Senayan. Tetap bersama kami, spesial dialog hasil kembali. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema kita adalah pemekaran wilayah Kalimantan Barat. Tadi pada penutupan segmen sebelumnya saya sudah mengajak Anda untuk melihat bagaimana komitmen dari Bapak Mikael Jeno jika nanti beliau mendapat amanah dari kita semua untuk bisa duduk menjadi penyambung lidah masyarakat Kalimantan Barat terkait pemekaran wilayah. Namun sebelum kepada Pak Mikael Jeno, saya kepada Pak Endi Jaweng dulu ini Pak. Pak, ada wacana yang berkembang di masyarakat jika suatu daerah dimekarkan lebih karena alasan politis, maka kecenderungan ini akan gagal. Gagalnya pakai tanda kutip. Lebih tanggapan Anda seperti apa? Iya, pemekaran itu produk legislasi. Produk legislasi itu pasti politik. Gitu ya. Memang ya di sana pertarungannya adalah di Senayan sana antara DPR dan pemerintah sebagai pembahas dan juga kita sebagai masyarakat pengusul dan sebagainya. Memang itu produk politik gitu. Yang kemudian perlu dijaga adalah bagaimana agar produk politik ini itu tidak menciderai tadi itu berbagai persyaratan-persyaratan yang penting dan tidak melupakan aspek urgensi. Itu yang sebenarnya dijaga. Jadi saya pikir politik bukan sesuatu yang, dan memang pekerjaannya untuk itu, untuk memproduk kebijakan-kebijakan nasional gitu ya. Tetapi membangun rasionalitas
berdasarkan berbagai ukuran-ukuran objektif dan kemudian melihat urgensi, itu yang harus dijaga sehingga kemudian bayangan saya ujungnya nanti adalah kalau politiknya berjalan bagus, persyaratan dipersiapkan, komitmen ada, ini sesuatu yang menjanjikan masa depan sesungguhnya. Nah, problem selama ini adalah dominasi politik itu terlalu berlebihan, begitu. Sementara keterpenuhan syarat-syarat itu masih menjadi pekerjaan dan kemudian tidak lihat sisi urgensinya. Sebenarnya arah teritorial reform kita, penataan daerah kita itu kemana? Itu yang harus dijawab pemerintah pusat dulu begitu. Dengan kemudian dia mengeluarkan Desartada tadi, desain besar penataan daerah itu sesungguhnya dia sedang memberikan arah ke sana. Tetapi apakah kemudian DPR itu bekerja dalam kerangka yang sama atau dia punya agenda yang lain, ini yang menjadi pertanyaan. Misalnya soal jumlah nanti akan berapa gitu. Kalimantan Desartada sudah diberikan jumlah-jumlah yang ada, tetapi politik kan seringkali bekerja dalam caranya sendiri gitu kan, yang tidak bisa kita kendalikan dengan hal-hal seperti itu. Baik. Dan ini terkait dengan beberapa wilayah yang sudah disebutkan, bahkan sudah ada disahkan di DPD RI ini Ampres. Pada bulan yang sama, Ampres kemarin tanggal 6 Maret. Nah, Bapak melihatnya kondisi ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau Ampres itu sudah ditantangkan Presiden berarti dan kemudian siap untuk dibahas di Komisi 2 DPR, nanti akan ada Komisi 2, akan ada DPD juga diberikan kesempatan memberikan pandangan dan pihak pemerintah akan membahas itu begitu. Yang saya tidak tahu apakah hanya sebatas 65 ini atau DPR akan mengejar di luar itu karena masih ada 22 lagi, Mbak. 22 ini kita sebut kloter berikutnya. Kloter setelah 65. Berarti untuk 2015 masih ada untuk masih ada ya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah peluang selalu akan terjadi, peluang selalu tercipta bahwa itu bisa disahkan sebelum selesai masa DPR yang sekarang. Tetapi kalau kita bicara dari sisi ketenangan mereka, sekarang kan lagi sibuk ngurus pemilu, realistis aja. Kemudian setelah itu mungkin ada yang tidak terpilih misalnya, nah, dia mungkin semangatnya juga udah mengendur gitu kan. Tidak kemudian lebih bagus misalnya ini coba dipikirkan untuk dibahas oleh DPR periode berikutnya agar lebih tenang begitu. Kemudian juga kita punya kerangka yang lebih jelas karena tadi undang-undang pemerintahan daerah mau direvisi begitu ya. Dan saya kira juga lebih fresh karena DPR-nya semangatnya baru begitu ya. Itu yang saya kira untuk fresh semangatnya baru kayak kita berarti ada orang baru nanti orang yang baru, menduduki ya, posisi di sana. Ya. Baik Pak Mikael, silakan Bapak untuk langsung merespon tadi dari komentar dari Pak Endi, kemudian juga terkait dengan kesiapan dari Kalimantan Barat dan juga nanti Bapak sudah duduk di Senayan, seperti apa nanti Bapak berkomitmen seperti yang katanya Pak Kim, komitmen. Silakan Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Jadi begini, daerah otonomi baru ini kan ada satu dari sisi pemerintahnya, Dagri dan segala macam itu kan ada desain besar namanya daerah gitu kan, sekian provinsi di Kalimantan Barat, sekian kabupaten, sekian provinsi di Kalimantan dan seterusnya. Ini kan kepentingan dari sisi pemerintah dari sisi eksekutif. Tentu ada kepentingan juga, kepentingan masyarakat yang diwakili oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif DPR RI dan juga ada teman-teman di DPD tentu. Ini kan pintunya dua dan ini selalu pasti dalam realitanya pasti ini akan ada tarik menarik, akan ada tawar menawar, jumlah juga pasti tidak sama, konsep juga masing-masing punya konsep. Nah kalau kita lihat di Kalimantan Barat, kita bicara yang realistis di Kalimantan Barat hari ini kan hari ini kita bicara hari ini yang sudah jadi Ampres kan 2 kabupaten itu kan, Sakayam Raya dan Banua-Lanja, tambah 1 provinsi plus 1 provinsi Kapuas Raya, kira-kira seperti itu. Nah ini tentu kalau Eva tanya, kalau Pak Endi tanya, kalau senior saya, guru saya ini guru saya nih, guru saya SMP ini, benar ini guru di SMP ini, saya murid luar biasa ya kalau kayak gini ya. Pasti bangga nih kayak gini nih bisa hadir di sini bersama kita ya. Ini benar-benar guru saya waktu di SMP Bruder Pontianak dulu. Yang ingin saya katakan adalah ya kita pasti komit lah ya, untuk melakukan itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu kewajiban Eva, namanya kewajiban yang kita jalankan. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Barat, di luar yang Banua-Lanja, Sakayam Raya dan Provinsi Kapuas Raya, desain kita ini kan kabupaten kota kita hari ini dari 14, mungkin kita harus kembangkan menjadi 20 atau 21, katakanlah seperti itu. Kita semua juga tahu ada kawan-kawan dari Tayan kan lagi mengusahakan itu juga. Kita juga tahu ada kawan-kawan dari Ketapang gitu kan, ada Sandai Hulu Sungai juga lagi bekerja untuk itu. Mungkin juga ada konsep untuk pengembangan Kabupaten Ketungau di Sintang, karena mereka hari ini udah dimekarkan jadi 6 kecamatan. Ketungau itu dari 3 kecamatan menjadi 6 kecamatan.
paling tidak tadi yang Pak Kima sebagai pelaku sejarah katakan prasyarat teknisnya ini harus dipenuhi dulu. Paling tidak salah satu prasyarat teknis bahwa satu kabupaten itu ada 5 kecamatan, ini udah ada 6 kecamatan, paling nggak itu satu langkah maju. Kedua yang tadi beliau bilang kekompakan, tidak hanya di elitnya, tapi juga benar-benar di bawah, di grassroots-nya ini harus kompak. Nggak usah lah berebut cari ibu kota kabupaten di mana ada Pak Kima, itu diselesaikan dulu cepat-cepat gitu. Karena itu adalah urusan internal yang harus cepat diselesaikan, karena yang pertarungannya bukan pertarungan, karena pekerjaannya yang lebih besar, pekerjaannya yang lebih menantang, pekerjaannya yang lebih membutuhkan energi luar biasa itu adalah yang di Jakarta ya kan. Kita meyakinkan pemerintah pusat baru katakanlah kita ambil contoh yang real aja bahwa Kabupaten Ketunggang ini harus jadi, kerjaan yang lebih berat tuh nanti kan di sana. Kita jangan menghabiskan energi, kita harus kompak. Kita harus kompak bahwa di internal ini dibereskan, di internal di sininya dibereskan dulu, karena kita harus siapkan energi untuk ke sana, untuk melobi pemerintah pusat, meyakinkan pemerintah pusat. Dan itu pintunya adalah tentu di Senayan, salah satu pintunya DPR RI, tentu kawan-kawan kita di Dewan Perwakilan Daerah juga hari ini kan punya menjadi pintu juga kan untuk mendorong ini semua. Pintu usulan. Pintu usulan. Jadi kalau ditanya mengenai komitmennya pasti, karena buat saya sederhana aja. Di kepala saya, di konsep saya, kita ujung-ujungnya adalah untuk membangun masyarakat lah ya, kita nggak muluk-muluk membangun kesejahteraan rakyat. Tadi Pak Kimha juga udah cerita, karena beliau ini Pak guru saya pernah menjadi kepala daerah, bupati, beliau tahu bagaimana susahnya kita membuat anggaran itu, uang itu turun ke daerah, karena kebijakannya udah dikunci di sana. Dan daerah otonomi baru, jadi kabupaten baru, jadi provinsi baru, ini adalah salah satu yang beliau katakan rute alternatif. Barat jalan ini susah untuk buat kebijakan bagi hasil pajak sumber tambang, bagi hasil pajak perkebunan sawit, mungkin ini perlu waktu yang lama. Nah, kita cari jalan alternatif. Jalan alternatif yang tersedia adalah daerah otonomi baru. Jadi kabupaten misalnya turun 400-600 miliar. Jadi Kabupaten Raya turun 1 sampai 2 triliun kan begitu Pak. Itu kan ikut turun-turun gitu supaya yang penting dana itu turun untuk bangun kita, itu esensinya Pak. Oke, baik. Ini menarik sekali. Saya kepada Pak Kima lagi. Bapak, dalam kasus Kalimantan Barat, nah tadi katanya Pak Endi, jangan analoginya adalah bayi gitu Pak. Ya udah dilahirin, kemudian prematur pula, tapi mengurusin untuk sampai besar itu ditinggal. Nah, kalau Bapak melihat kondisi perkembangan daerah-daerah otonomi baru yang ada di Kalimantan Barat, terutama yang yang paling tidak yang sudah dibidani. Dibidani oleh Bapak, yang udah Bapak lewati gitu, masa mereka mulai dari rencana awal wacana sampai mereka terbentuk dengan hari ini seperti apa? Ya, puji Tuhan, saya Landak melihat biasa, ya. bahwa anak kandung saya yang kedua, Landak, itu ternyata lebih piawai dan lebih hebat dibandingkan Kabupaten Induk. Dan baik dari segi aspek penataan pembangunan fisik maupun dari aspek dapatkannya pendanaan dari pemerintah pusat. Bahkan sampai hari ini mereka lebih tinggi sumber pendapatan daerahnya dibandingkan Kabupaten Mempawah sekarang, Induknya ya, ataupun maupun Kabupaten Kuburaya sebagai induk awalnya. Ya, kemudian juga saya lihat ini yang dari kita Kabupaten Pontianak dimekarkan ya, karena dulu Kabupaten Pontianak kan Kabupaten Pontianak itu sendiri dipecah di Kabupaten Landak. Tenggang waktu 6 tahun baru dimekarkan lagi Kabupaten Kuburaya. Nah, 3 kabupaten ini mencerminkan, jadi aspek pelayanan publik pun ya sudah didekatkan. Itu yang tadi kata Pak Yeweng ini, mendekatkan negara ke dalam masyarakat. Hadir negara. Nah, hanya itu tadi memang selalu terbentur. Urusan banyak, tetap memang urusan otonomi fiskalnya ini masih mandek. Nah, tapi ini jalan terus. Nah, dengan memang harapan kita ke depan, dengan hadirnya beliau-beliau ini mudah-mudahan nanti di Senayan. Nah, harapan kita selain ada penyerahan kebijakan yang begitu besar, 70% tadi, ya kita berharap kebijakan ya keuangan ini juga, anggarannya juga. Anggaran, mungkin nanti ada pemilihan pajak-pajak tertentu yang memang sudah harus dipungut daerah sendiri, pajak pertambangan, pajak perkebunan, bagi hasilnya. Nah, sampai hari ini contoh berapa 800.000 hektar kebun sawit. Nah, karena kita tak punya pelabuhan, sementara ekspor-ekspornya itu di Dumai. Nah, seharusnya ini kan pemasukan harus masuk di daerah Kalimantan Barat, jadi PAD. Dari PAD. Nah, karena ini di pelabuhan Dumai, maka hitung-hitungan puluhan miliarnya itu harus minta lagi
ke pusat. Propkalbar ini dengan pemerintah pusat. Nah, jadi regulasi Ngecer fiskal begitulah ini istilahnya harus Pak ya, nggak jadi terfokus. muter-muter. Nah, maka kepiawaian seorang kepala daerah didukung oleh legislator yang piawai dan utusan daerah DPD-nya yang kuat, inilah yang nanti akan menjadi pencerminan upaya pensejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi saya udah bangga dengan beberapa kabupaten, termasuk Kayong Utara. Kita bangga karena masyarakat di sana walaupun secara peningkatan kesejahteraan tidak setinggi dari Kabupaten Landak, tetapi pelayanan administratif pemerintahan itu sudah dekat. Sudah terjadi. Nah, Sambas juga begitu. Ini kan juga pemekaran. Ya. Walaupun mungkin ya agak sedikit tertinggal dengan kabupaten lainnya, tetapi mereka sudah, masyarakat setempat sudah menikmati minimal kue pembangunan yang dulunya susah dijolok, sekarang sudah mereka nikmati, hadir tengah-tengah Pelayanan masyarakat. publik Saya kira hadir. gitu. Jadi saya sangat setuju adanya pemekaran jalan terus. Oh, Ya, baik. Nah, saya kepada Pak Endi lagi. Ya. Nah, Bapak selama Bapak mengikuti terus perkembangan demi perkembangan untuk daerah-daerah yang melakukan pemekaran wilayah. Nah, selain urgensinya, poin apa lagi yang harus tetap diperhatikan Bapak? Satu yang tadi sampaikan Pak Kema adalah kepemimpinan. Saya selalu mengatakan bahwa faktor pembeda suatu daerah itu berhasil atau tidak itu tentu banyak hal yang lain, sistemnya, birokrasinya, tapi kepemimpinan menjadi kata kunci. Leadernya itu, terutama kepala daerahnya. Nah, di Kalimantan Barat ini ada tentu banyak contoh berhasil, tapi saya selalu melihat karena saya juri untuk penilaian seorang kepala daerah di sini. Kubu Raya, terlepas soal politik, saya nggak masuk ke sana. Kubu Raya itu contoh di mana dulu memang bagus, dan ini yang membuat kemudian efisiensi anggaran diperoleh dengan cara reformasi birokrasi. PTSP untuk perizinan terpadu satu pintunya dibuat begitu ya. Dan ini saya kira contoh terobosan. Ada terobosan dalam reformasi birokrasi, ada terobosan dalam soal efisiensi anggaran, dan itu cara untuk tadi itu layanan publik kemudian bisa mengalir kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bisa digerakkan, ujungnya kesejahteraan. Jadi memang kepemimpinan tadi itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian kedua memang adalah soliditas elit lokal juga penting gitu. Kepala daerahnya maju sendirian juga susah gitu. Nah, kalau kita bermain, barusan saya ingin menyebutnya, kalau kita bermain untuk ranah regulasi yang bisa dimainkan oleh legislatornya di mana Bapak? Di nasional atau di daerah? Nasional. Di nasional ya memang ya itu perjuangannya Pak Miki nanti ya. Perjuangan bagaimana meyakinkan terutama meyakinkan pemerintah, meyakinkan juga sesama mitra anggota DPR nanti di sana gitu untuk melihat bahwa ini pemekaran adalah suatu yang harus kita lakukan untuk terutama konteks Kalimantan Barat, karena memang kalau tanpa ini susah untuk kemudian tadi itu membuat gap antara fiskal dan layanan itu yang sangat besar. Kemudian juga faktor objektif, kondisi objektif di Kalimantan Barat yang sangat luas dengan garis perbatasan sangat panjang seperti ini nggak bisa dikelola dengan cara-cara biasa sama seperti daerah-daerah lain. Harus ada terobosan. Harus ada terobosan dan orang yang melaporkannya juga harusnya mengenal betul kondisinya, Pak. Ya, tentu. Harus jadi tukang tebas. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Kita harus ke segmen berikutnya. Baik pemirsa, semakin menarik untuk diskusi kita di malam hari ini. Saya masih punya satu segmen lagi, tetap di Spesial Dialog.
apabila berbicara tentang pemekaran wilayah. Bersama kita sudah hadir Bapak Robert Endi Jaweng MA. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kita sudah memasuki paruh akhir untuk spesial dialog malam hari ini. Begitu hangat diskusi kita malam hari ini karena sekali lagi terobosan-terobosan keluar malam hari ini di diskusi kita dan temanya adalah pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Seperti biasa, segmen terakhir akan ada final statement dari masing-masing narasumber. Saya akan mulai dari Bapak Endi Jaweng selaku pemerhati otonomi daerah untuk skop nasional. Silakan Bapak. Ya, pemekaran ini memang sesuatu yang ideal. Tetapi fakta menunjukkan juga bahwa jangan sampai pemekaran ini membuat daerah induk maupun daerah otonom baru itu tidak mampu menyelenggarakan otonominya. Ini yang kita jaga agar dia kemudian bisa mencapai segala yang ideal tadi, kesejahteraan, pelayanan publik, pusat pertumbuhan dan sebagainya. Untuk itu kemudian satu adalah manajemen kebijakan harus diperkuat. Di pemerintah pusat itu harus diperkuat manajemen pemekaran dan setelah pemekaran penataan daerah. Kemudian kedua adalah di tingkat lokal sendiri adalah soliditas dan kepemimpinan lokal, itu sangat penting. Seberapa bagus pun desain suatu daerah, kalau yang menyelenggarakannya itu tidak kuat, tidak punya kepemimpinan kuat, tidak solid antara DPR dan pemerintah daerahnya, antara kepala daerah dan DPRD-nya, itu juga menjadi sulit untuk berjalan. Kemudian ketiga adalah dukungan masyarakat. Masyarakat bagaimanapun, masyarakat di era otonomi ini bukan hanya untuk sebagai objek penikmat pembangunan, mereka adalah subjek juga, subjek yang harus aktif juga untuk mengawal proses ini. Jadi saya kira saya pribadi melihat bahwa pemekaran bukan sesuatu yang harus kita rem atau tahan-tahan. Kalau memang sudah saatnya mekar gitu. Tetapi bagaimana menata agar kemudian dia bisa bagus, itu adalah tugas kita semua. Baik, terkait dengan dukungan masyarakat, untuk informasi pemirsa bahwa Bapak Robert Endi Jaweng ini juga merupakan tokoh masyarakat dari komunitas Pulau Bamora, betul ya Pak ya? Mungkin bisa sekalian untuk menyapa komunitas Pulau Bamora yang ada di Kalbar Pak, silakan. Ya, saya kira ini kesempatan baik bagi saya untuk juga menyapa sekaligus mengajak saudara-saudara saya dari Flores, Timor, Sumba, Alor yang ada di Kalimantan Barat ini untuk melihat bahwa semua ideal tadi, semua gagasan-gagasan besar tadi sulit untuk kita wujudkan kalau kita tidak punya jalan, tidak punya alat. Nah, sekarang kita punya orang, kita punya saudara yang sedang mengemban amanat untuk menempuh jalan itu. Karena itu saya kira memang dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian kepada untuk Pak Mikel agar dia bisa mendapatkan mandat itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan bersama, menjadi ikhtiar kita bersama. Gitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Robert Endi Jaweng untuk kehadirannya di sini dan nanti mungkin bisa ikut Pak Mikael Jeno untuk kembali ke Putus Ibau Pak ya. Boleh. Kapan-kapan. Cari kerupuk basah. Baik, saya kepada tokoh masyarakat kita juga seorang yang sudah pionir terutama untuk pemekaran wilayah Kalimantan Barat. Nama Guru. Bapak tercatat di sejarah kita Pak. Pelaku sejarah. Silakan Bapak seperti apa saran kemudian juga mungkin himbauan kepada masyarakat atau juga menambahkan pekerjaan rumah untuk Pak Mikael, silakan Pak. Ya. Jadi untuk menutup seluruh rangkaian acara yang disebutkan tadi sebagai tokoh masyarakat, mengingatkan saja komitmen ini kembali kepada masalah komitmen kita bahwa masyarakat Kalbar harus sejahtera, masyarakat Kalbar harus dapat pelayanan terbaik dan masyarakat Kalbar ini menjadi pintu gerbangnya, tapi tidak hanya pintu gerbang tapi juga pengisi isiannya adalah pintu gerbang emas karena kita berbatas dengan Malaysia. Dengan harapan ini berarti apa yang sudah sekarang sedang dicanangkan dengan terbentuknya Kapuas Raya, dengan benua Lanja, kemudian di Indonesia Raya, kita masih banyak berharap ke depan itu bukan hanya ada 2 provinsi, tapi kalau bisa itu 3 provinsi. Dengan demikian maka akan pelayanan publik kepada masyarakat itu akan semakin dekat. Kemudian tadi salah satu kiat untuk mendapatkan jatah kue pusat ini juga mungkin dengan jalan pintas itu masih bisa kita dapatkan melalui pemekaran ini. Nah, seluruh perjuangan pemekaran sudah barang tentu endingnya itu adalah memang di politisi pemerintah pusat, di DPR, gedung DPR. Maka
kita hanya bisa mimpi kalau hanya bincang-bincang tanpa Betul. ada orang yang bisa menyampaikan, Iya, iya. yang bisa berdialog, berdiskusi, yang jelas tuh bergaining dengan pemerintah pusat, tujuan dan maksud dibentuknya suku daerah itu untuk apa. Maka dengan demikian kesempatan ini saya tidak salah kalau umpamanya dia menunjuk dan mengajak teman-teman seluruh masyarakat Kalbar melihat sosok Pak Miki Jeno ini, ya, yang juga ikut dalam caleg, menjadi salah satu pilihan kita untuk bisa memperjuangkan seluruh aspirasi yang kita sedang bicarakan hari ini. Saya kira demikian. Baik. Ya, Baik. terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Cornelius Kim H. MSI yang adalah pionir ya juga untuk sejarah Pelaku Kalimantan sejarah. Barat, pelaku Pelaku sejarah sejarah. untuk pemekaran di wilayah Pak Guru Kalimantan juga. Barat. Oke, Pak Guru. Pak Guru. Baik, tidak sah rasanya jika kita tidak mendengar langsung pernyataan dari Pak Mikael Jeno. Iya. Dan juga mungkin Bapak boleh diingatkan lagi kepada pemirsa di luar sana bahwa juga dulunya paman Anda juga adalah seorang yang membentuk dari Kalimantan Barat ini, yaitu gubernur kita yang pertama, Ya, Pak Bapak Ngurai. Ngurai. Nah, silakan Pak Mikael. Ya baik, ya memang paman saya Yesio Pangurai juga dulu kita semua tahu lah beliau menjadi gubernur Kalimantan Barat tahun 60 sampai 66. Baik Eva, sebagai hal yang ingin saya sampaikan adalah tadi secara ringkas kita ingin membangun daerah kita, membangun Kalimantan Barat yang ujung-ujungnya ada kesejahteraan, dan untuk itu semua kita perlu anggaran kan ya. Nah, dalam strategi pembangunan daerah kita tahu bahwa hari ini urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah itu kalau kita bicara secara kuantitatif sederhana itu 75% urusannya ke daerah. Tapi di sisi lain dana atau anggaran yang disediakan itu hanya 31%. Nah tentu kita harus cari terobosan-terobosan sehingga dana pembangunan ini bisa mengalir sini. Tadi Pak Guru saya Pak Kimha, dulu Bupati Kabupaten Pontianak yang memegarkan Kabupaten Landak itu juga sudah cerita bahwa kebijakan fiskal dan segala macam itu satu hal, tapi itu adalah sesuatu yang alternatif lah. Ada alternatif lain yang mungkin bisa menjadi terobosan, yang mungkin menjadi rute alternatif yang kita sebut sebagai pengembangan daerah, pengembangan kabupaten baru, pengembangan provinsi baru. Rute alternatif ini dua hal esensinya. Satu adalah untuk mendekatkan pelayanan publik, untuk membuat negara itu hadir di masyarakat. Negara itu kan abstrak. Negara itu kan dalam bentuk real adalah melayani masyarakat. Kalau hanya negara saja itu abstrak, harus hadir di masyarakat, melayani masyarakat sehingga pelayanan dalam bentuk pelayanan publik. Dengan ada daerah otonomi baru, kabupaten baru, provinsi baru, itu akan mempercepat dan memperbesar bahwa pelayanan publik itu hadir di masyarakat. Artinya negara itu hadir. Kalau sekarang kan kalau kita bicara di Senaning, di Merakai sana, seolah-olah mereka selalu bilang, Pak, kita ini merdeka 68 tahun kok kita baru seperti ini. Itu kan karena negara itu seolah-olah tidak hadir. Pelayanan publik tidak hadir, sarana prasarana tidak berkembang lah, itulah esensinya. Dengan adanya daerah baru, daerah otonomi baru, kita dalam tanda kutip membuat supaya aliran dana dari pusat itu turunlah dalam bentuk APBD, misalnya jadi kabupaten Banmalanja 400-600 miliar dan seterusnya seperti saya katakan gitu. Dan di luar itu pelayanan publik supaya negara hadir juga adalah seperti saya katakan tadi, secara konseptual ini mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru. Pusat-pusat pertumbuhan baru, pusat ekonomi baru adalah itu untuk kesejahteraan. Yang kedua, dalam pendekatan daerah otonomi baru tentu ada satu pendekatan kesejahteraan, tapi jangan lupa Kalimantan Barat ini spesifik. Spesifik apa? Kita ini berbatasan dengan negara Sarawak. Perbatasan kita sangat panjang dan kita berbatasan dengan Sarawak, dan kita juga punya sejarah yang berbeda ya Pak, yang mungkin masyarakat lupa. Kalimantan Barat ini dulu daerah istimewa. Daerah istimewa Kalimantan Barat. Jas merah kata Soekarno kan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita punya sejarah sebagai daerah istimewa Kalimantan Barat, daerah yang punya semangat otonomi khusus. Kita baru jadi provinsi kan tahun 57. Itu ada suatu sejarah yang harus kita ingat bahwa kita ini berbeda dengan daerah lain. Di luar realita bahwa kita berbatasan langsung dengan Sarawak yang mohon maaf dengan segala kerendahan hati, sama-sama orang Dayaknya, sini orang Iban, sana orang Iban, sini orang Bidayu, sana orang Bidayu, sini orang Ulu, sana orang Kayan, sama juga. Kira-kira seperti itu, tapi kita bicara kesejahteraan dalam arti kata ekonomi, kemakmuran, kita jauh tertinggal. Seperti berbeda pulau pada satu pulau ya Pak ya? Berbeda pulau, satu saudara. Kita kan tidak mau ini menjadi pemacu, menjadi pemicu ya nasionalisme yang turun kan. Kita dalam hati kita tetap merah putih lah. Nah untuk itu perlu ada terobosan khusus, artinya tidak hanya dari pendekatan kesejahteraan untuk mengembangkan daerah,
tapi juga pendekatan urgensi. Walaupun katakanlah di Banua Lanjak di perbatasan itu mungkin dari berbagai kriteria teknis tidak memenuhi persyaratan sebagai kriteria teknis sumber daya alam, sumber daya manusia, kesiapan apapun itu, tetapi ada pintu satu bahwa persyaratan urgensi, bahwa ini adalah daerah perbatasan, bahwa kita ini perbatasan tertinggal, bahwa realitanya saudara kita yang di sana jauh lebih maju, dan ini bisa menjadi pemacu untuk kita semangat nasionalisme kita turun, itu harus ada terobosan. Jangan semata-mata pakai ukuran teknis kriteria daerah otonomi baru itu sumber daya alam begini, sumber daya manusianya begini, harus siap ini. Kalau itu dihitung nanti tidak siap-siap terus. Harus ada terobosan untuk alternatif, yaitu tadi urgensinya. Dan perbatasan ini menjadi faktor bahwa daerah otonomi baru di Kalimantan Barat, terutama di daerah perbatasan, mungkin nanti ada usulan ke Tungau yang hari ini udah jalan, Sekayam juga perbatasan kan, Itingon, Sekayam Raya, Banua Lanjak juga perbatasan, mungkin nanti nyusul ke Tungau. Ini semua perbatasan, kriteria itulah yang kita dorong untuk kriteria itu yang kita pakai untuk mendorong ini jadi. Kira-kira seperti itu. Baik, itu cita-citanya, dan cita-cita itu tidak akan bisa Bapak lakukan nantinya jika, silakan Pak. Nah, tadi itu cita-citanya. Saya ini orang biasa hari ini kan, warga negara biasa, muridnya Pak Kimhan, ini SMP Gubernur Pontianak dulu kan. Orang biasa ini hanya bisa ngomong, Eva. Saya selalu cerita, saya bisa ngomong A sampai Z, bukan utara selatan lagi, utara timur barat selatan pun kita bisa ngomong. Kita bisa tahu lah, kita belajar bisa belajar untuk tahu itu. Dan saya juga mau, kalau saya tidak mau, saya kan tidak jalan-jalan sosialisasi dari bulan Juli gitu. Tapi saya tidak mampu hari ini. Kenapa saya tidak mampu? Saya tidak punya kewenangan itu. Gitu. Nah, supaya Bapak bisa punya kewenangan itu? Saya butuh kewenangan itu, sehingga makanya saya maju menjadi anggota Dewan untuk meraih kewenangan itu. Ada jalan politik yang harus kita tempuh, mencalonkan diri dari calon legislatif di DPR di sana, supaya kita bisa punya kewenangan itu. Dan hari ini saya maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4 gitu. Jadi sederhananya begitu. Jadi ingat aja pantunnya. Silakan Pak. Pergi ke hulu memasang pukat, dapat ikan betutu dan ikan sepat. Pilihlah dahulu DPR pusat, partainya nomor 4 PDI Perjuangan, calegnya nomor 4 Mikael Jeno. Wah, cukup dengar itu ya Pak. Baik, terima kasih, ini luar biasa pantunnya. Jadi kita bicara soal pemekaran politik dan ujungnya budaya yang keluar ya, luar biasa sekali. Pendekatannya harus budaya. Betul sekali, ini pendekatan humanisnya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Pak Mikael Jeno. Selamat berjuang Pak, karena prosesnya masih panjang. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya seperti apa. Baik pemirsa, demikian yang sudah kami sajikan. Nah, selepasnya atau sekembalinya adalah tergantung bagaimana Anda melihat ini semua. Jika Anda merasakan ini memang sangat dibutuhkan oleh Kalimantan Barat, silahkan gunakan hak suara Anda dan jangan sampai Anda golput untuk nanti 9 April 2014. Saya Fakarolin undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.